Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam mengkaji kitab At-Tuhfatul Ushbiyah fi Tashil Matni Al-Ajurrumiyah karya Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wusabi hafizahullahu taala. Pada malam hari ini kita akan masuki pembahasan bahasan baru sekarang ya. Yang masih lanjutannya kemarin tentang i'rab takdir. I'rab takdiri ada berapa? Ada 3. Ada yang sebabnya beruzur, ada yang fikol berat, ada yang munasabah penyesuaian. Taib, sudah kita terangkan ta'dzur. Ini terjadi pada isim isim maksur dan fi'il mudhari yang ujungnya alif. Paham ya? Kemudian yang kedua, paham Abu Muhammad? Paham? Ya Ustaz, dengar. Dengar. Alhamdulillah. Nah, kemudian pembahasan yang kedua yaitu di i'rabnya disembunyikan karena sikol, karena berat. Ini belum kita terangkan. Ayo baca. لا يقدر الثقل وذلك في كل اسم معرب وآخره ياء ساكنة لازمة مكسور ما قبلها ويسمى مخصوصا كالقاضي والداعي والرامي ونحو ذلك وتقدر عليه حرفتان فقط وهما الضمة والكسرة نحو جاء القاضي ومررت بالقاضي فالقاضي في المثال الأول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقال وفي الثاني مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقال. Sampai situ. Terus Wa amma al-fathatu fa innaha tudharu fihi. Tazhar. Ma'lum. Fa innaha tadharu fihi li khiffatiha tasdid fanya li khiffatiha nahu ra'aitul qadiya fal qadiya taqulu bi mansub wa alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu ala akhirih. Baik. Qala hafizahullah al-qismu tsani, bagian yang kedua dari i'rab takdiri adalah ma yuqaddaru lis-siqali. Apa-apa yang ditakdirkan i'rabnya karena berat. Wadzalika, dan hal itu terjadi pada setiap isim mu'rab. Terjadi pada setiap isim mu'rab ya. Sebab pembahasan kita i'rab. Demikian itu terjadi pada setiap isim mu'rab yang akhirnya adalah ya sukun. Ya sukun. Berarti kalau ya-nya tasdid tidak ya? Karena ya tasdid itu keduanya berharokat. Jadi ya sukun, bukan tasdid. Ya sukun. Akhirnya ya sukun lazimah. Tetap. Maksudnya ya-nya tetap. Tidak berubah jadi alif. Seperti ya-nya musanna kan berubah jadi apa? Alif kalau rofa. Kalau ya-nya jamak mudzakkar salim berubah jadi apa? Waw. Ketika apa? Ketika rofa. Ya-nya asmaul khamsah berubah jadi alif, bisa berubah jadi waw. Iya. Nah, kalau dia ya-nya tetap, tidak pernah ubah. Selalu pakai ya di ujungnya dan ya-nya disukun.
Maksurun maqoblah. Dan apa yang sebelum ya disukun, di kasroh. Apa yang sebelum ya di kasroh. Paham? Berapa syaratnya itu? Hah? Dia isim mu'rab. Berarti tidak masuk yang mabni. Seperti alladzi. Alladzi ini masuk atau tidak? Ada ujungnya ya. Sukun juga. Kasrah sebelumnya. Mabni. Paham ya? Jadi harus mu'rab. Kemudian yang kedua, ujungnya ya sukun. Syarat kedua ujungnya apa? Ya sukun. Ketiga, lazim. Ya-nya itu tetap. Ini bisa disatukan ya. Bisa dianggap dua itu. Apa namanya? Baru dua. Maksurun maqoblah, ini syarat ketiga. Di kasrah sebelum ya. Jadi walaupun ujungnya ya, kalau sebelumnya di fathah misalnya, maka tidak masuk. Taib. Contohnya wa isamma mangkuson, dan isim yang seperti ini terpenuhi syarat-syarat tadi itu dinamakan dengan isim mangkus. Contoh ini supaya jelas, lihat contohnya al-qadi. Lihat di ujungnya ya sukun dan dia di kasrah sebelum ya. Di kasrah sebelum ya. Terpenuhi syarat al-qadi, ad-da'i, ar-rami. Al-qadi apa? Hakim. Kalau dai bahasa Indonesia ya. Ar-rami yang memanah, melempar. Bisa bermana melempar, memanah. Nah, ini beliau contohkan yang sulasi. Yang sulasi ini kan al-qadi isim fa'il dari apa ini? Sulasi kan? Nah, ad-da'i juga, ar-rami juga. Ini semua contoh sulasi. Ada yang selain sulasi. Seperti muta'addi, apa lagi? Yang ujung-ujungnya ya. Hah? Banyak yang ujungnya ya. Al-muta'ali. Iya. Al-mu'ti, semua sifat. Paham? Jadi sulasi atau selain sulasi? Yang penting terpenuhi syaratnya. Ada ya di ujungnya sukun, kemudian sebelumnya di kasrah. Wa nahwi dzalik, dan semisal dan itu. Maksudnya ada contoh-contoh lain banyak. Wa tuqaddaru alaihi harakatani faqat. Kemarin kalau ta'adzur pada isim maksur berapa ditakdirkan? Berapa harokat? 3 semuanya kan? Dhamma, fathah, kasroh. Nah, kalau di sini kata beliau ditakdirkan pada isim mangkus itu 2 harokat saja. Apa itu? Ad-dhammatu wal kasratu. Ditakdirkan dhamma dan kasroh. Kenapa fathah tidak ada? Nanti akan dijelaskan. Fathahnya dia nampak karena ringan, tidak sikol lagi. Sebagaimana akan datang. Jadi cuma dua i'rab takdirinya pada isim mangkus. Ya, mungkin antum sudah hafal ya di alamat i'rab yang di buku panduan. Toib, ada di buku panduan semua ini. Kemudian kata beliau, contohnya ja al-qadi. Al-qadi di situ harokat akhirnya seharusnya apa? Al-qadiu seharusnya dhamma karena berat, ia di dhamma sebelumnya kasrah, thiqal. Makanya diringankan sehingga menjadi sukun. Wa marartu bil qadi, ini seharusnya ya-nya di kasrah, majrur dengan kasrah. Tapi karena berat kasrah ke kasrah, makanya diringankan sehingga ya-nya disukun. Berat, bahasa Arabnya thiqal. Paham ya? Jadi dia tidak nampak harokatnya karena berat, thiqal. Kata beliau menjelaskan 2 contoh tadi, fal qadi, maka kata al qadi fil mithalil awal, pada contoh yang pertama fa'ilun marfu'un, dia adalah fa'il yang dirofa. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal ya'i, dan alamat rafanya adalah dhamma yang disembunyikan di atas ya. Mana min zuhuriha as-thiqalu, penghalang yang menghalangi dari nampaknya karena apa? Thiqal, berat. Wa fi tsani, dan pada contoh yang kedua marartu bil qadi,
Pada contoh yang kedua, al-qadhi di situ i'rabnya majrurun bil ba'i, dijar dengan ba, bi. Huruf jar apa? Bi. Wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddaratu 'alal ya'i. Dan alamat jarnya adalah kasrah yang disembunyikan di atas ya. Mana min zuhuriha at-thiqalu. Yang menghalangi dari nampaknya adalah karena berat. Sudah kita jelaskan tadi, dhamma apa kasrah ke dhamma itu berat, demikian pula kasrah ke kasrah. Nah, sekarang kenapa fathah? Ketika mansub dia tidak disembunyikan. Kata beliau, wa ammal fathatu fa innaha tadhharu fihi li khiffatiha. Adapun fathah, maka sesungguhnya fathah itu nampak pada isim mangkus. Nampak pada isim mangkus. Kenapa? Li khiffatiha, karena ringannya dia. Karena ringannya dia maksudnya ringan dari kasrah ke fathah. Ringan dari kasrah ke fathah. Contoh supaya jelas, lihat contohnya. Ra'aitu al-qadiyah. Ayatnya di fathah, sebelumnya kasrah. Sudah kita pelajari di semester 1 mana yang harokat thiqal berat dan mana yang ringan. Paham ya? Jadi mudah dipahami. Kalau belajar silsilah itu akan memudahkan pemahaman. Sebab sudah diambil sebelumnya. Falqadiyah maf'ulun bihi mansubun. Maka qadiyah pada contoh barusan itu adalah maf'ulun bihi dinasab. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Dan alamat nasabnya adalah fathah yang nampak pada akhirnya, sebagaimana antum lihat. Ra'aitu al-qadiyah. Jadi fathahnya nampak. Nah, ini berkenaan dengan isim. Isim yang thiqal itu isim apa? Isim apa namanya? Mangkus. Nah, sekarang ada atau tidak pada fiil? Kata beliau, wa mithluhu wa mithluhu mudhari'u bal bil ya'i nahwu yaqdi wa yu'ti wa yati wa nahwu dhalik wal muqallu bil wawi nahwu yad'u wa yarju wa yasmu wa nahwu dhalik wa tuqaddaru fihi ma qaddamatu faqat nahwu yad'u zaidun ila al-haqqi wa yaqdi bi. Tayyib. Kemudian kata beliau, dan semisal dengan apa? Isim mangkus adalah fil mudhari mutal ya. Fil mudhari mutal ya. Kalau maksur kemarin sama dengan fil mudhari mutal apa? Mutal alif. Kenapa sama? Karena sama-sama ujungnya alif. Kalau ini mangkus sama dengan fil mudhari mutal ya, karena sama-sama ujungnya ya. Hanya saja ditambah dengan mutal waw. Sebentar. Kata beliau, nahu contohnya yaqdi. Ini fil mudhari ujungnya ya. Yu'ti. Fil mudhari ujungnya ya. Yahdi. Sama ya. Wa nahu dzalik, dan semisal dengan itu. Wal mutallu bil wawi. Nah, perhatikan. Wal mutallu bil wawi. Dan demikian pula fil mudhari mutal waw. Jadi yang thiqal itu mutal fil mudhari mutal ya dan mutal waw. Contoh yad'u. Kan berat juga. Waw di dhamma sebelumnya dhamma, makanya disukun yad'u. Asalnya yad'u. Yarju. Contoh lain, yarju. Asalnya yarju, yasmu. Paham ya? Ketika dia rafa, dia berat. Kata beliau, wa nahwu dzalik wa tuqaddaru fihi ma'ad dhammatu faqat. Dan ditakdirkan pada fil mudhari mutal ya dan fil mudhari mutal waw dhamma saja. Dhamma saja beratnya. Berarti ketika fathah nasab ringan. Ya kan? Ketika kalau kasrah kenapa tidak disebut? Tidak ada kasrah karena kita bahas fiil mudhari, tidak ada kasrah pada fiil. Yang kasrah itu hanya isim. Terus kalau jazm nampak karena hilang
Huruf mutalnya apakah itu waw atau iyanya? Kelihatan. Iya, sehingga yang disembunyikan hanya ketika rofa saja. Paham ini? Sebenarnya kita bisa simpulkan. Kalau yang ujungnya alif pada isim tidak nampak pada 3 harokat. Kalau ujungnya alif pada fiil 2, ya, berarti masalah ujung alif ini 3 dan 2, ya kan? 3 pada isim, 2 pada fiil. Paham ini? Kalau masalah thiqal 2 pada isim, 1 pada fiil, berarti 2 1, 3 2 2 1. Paham? Pada isim yang ujungnya alif 3. Kalau fiil ujungnya alif 2, berarti 3 2 mereka. Kalau yang ujungnya ya 2 dan 1. Paham ya? 2 pada isim dan 1 pada fiil. Dan diikutkan yang ujungnya waw ya. Kalau untuk fiil. Paham ini? Fayadu atau belum tadi ya? Contoh yad'u Zaidun ilal haqqi wa yaqdi bihi. Perhatikan di situ kata yad'u dan yaqdi. Zaid mengajak kepada kebenaran, menyeru kepada kebenaran dan memutuskan dengan kebenaran, menghukumi dan kebenaran. Taib. Lihat yad'u, di situ i'rabnya apa? Yad'u rofa karena tidak ada penasab dan penjazm. Kalau yaqdi i'rabnya apa? Rafa karena atof ke yad'u. Iya. Kan atof itu waw, pakai waw. Seharusnya dua-duanya rafa. Alamat rafanya dhamma, tapi karena tidak bisa dinampakkan, makanya dia dikatakan dhammanya tersembunyi, muqaddar. Baik. Kemudian fayad'u apa itu? Iya, salah cetak. Wa alamatu raf'ihi, tidak ada titiknya, hapus titik 2-nya. Mana? Tadharu. Jadi dia tidak perlu dimajhulkan. Karena tadharu itu artinya lazim, dia nampak. Li khiffatiha وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ومثله يقضي. Baik. Kemudian kata beliau menjelaskan 2 contoh tadi. Beliau pertama-tama menjelaskan tentang yad'u. Kata beliau kata yad'u pada contoh tadi itu adalah fi'il mudhari di rafa. Karena kosong dari penasab dan penjazm. Alamat rafanya adalah dhamma yang disembunyikan di atas waw. Yang menghalangi dari nampaknya adalah apa? As-siqal, berat. Yaqdi, sementara yaqdi dia ma'tufun ala yad'u. Diatofkan kepada yad'u. Dan kaidahnya wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un mislahu atau misluhu, bisa dua-duanya. Ini kaidah. Atof kepada yang marfu semisalnya ikut marfu semisalnya. Iya kan? Kaidah umumnya pengikut selalu
apa? Sama dengan yang diikutinya. Ya, apakah yang diikutinya rofa, maka dia ikut rofa, nasab ikut nasab, jar ikut jar, jazm ikut jazm. Nah, di sini kebetulan rofa, makanya dia ikut rofa juga, semisalnya. Dan alamat rofanya adalah dhamma yang disembunyikan di atas ya, menghalangi dari nampaknya adalah karena berat. Paham ya? Nah, kenapa fathah tidak di muqaddarah? Kata beliau, wa ammal fathatu fa innaha tadharu alaihima. Adapun fathah, maka sungguhnya fathah itu nampak pada keduanya. Nampak pada keduanya maksudnya nampak pada fil mudhari mutal waw dan fil mudhari mutal ya. Jelas? Nampak pada keduanya, yaitu nampak pada fil mudhari mutal waw dan nampak pula pada fil mudhari mutal ya. Kenapa? Li khiffatiha aidan, karena ringan juga, sama dengan isim mangkus tadi. Contoh, lihat contohnya supaya jelas. Lan yadu'uwa, dari dhamma ke fathah, ringan atau berat? Ringan, makanya nampak. Sehingga dia tidak irob muqaddarah di situ, tapi irob apa namanya? Laf. Apa lawannya muqaddarah? Lafzi. Iya. Lawannya takdiri apa? Lafzi. Dia irobnya nampak. Lan yad'u wa Zaidun ilal batili wa yaqdiya bihi. Zaid tidak menyeru kepada kebatilan dan tidak memutuskan dengan yang batil. Baik, lihat yad'u sama yaqdiya. Yad'u wa dan yaqdiya. Di situ nasab dan alamat nasabnya nampak. Kata beliau fa yad'u wa fil mudhari mansubun bilan. Maka yad'u wa pada contoh barusan dia adalah fil mudhari dinasab oleh lan. Lan penasab ya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih wa mithluhu yaqdi. Dan alamat nasabnya adalah fathah yang nampak pada akhirnya. Dan yang semisal dengan yad'u adalah apa? Yaqdi. Sama-sama nampak alamat nasabnya. Sebab ringan. Dia bukan muqaddar lagi, bukan tersembunyi lagi, tapi lafzi, i'rab lafzi. Nah, apa maknanya thiqal? Nah, siapa baca ini? Wa mana thiqali? Hah? Wa mana thiqali? Anna al-ya'a wal wawa yakbalani al-harakata walakinnaha thaqilatun alaihima. Apa makna thiqal? Kalau ta'adzur apa maknanya kemarin? Beruzur, alif beruzur menerima harokat karena dia selalu sukun. Kalau thiqal, kenapa thiqal? Apa maknanya thiqal? Kata beliau, thiqal itu maknanya bahwa ya dan waw menerima harokat asalnya. Beda dengan alif, dia tidak menerima harokat secara asal. Kalau waw dan ya menerima harokat pada asalnya, bisa di dhamma, bisa di fathah, bisa di kasrah, asalnya bisa, ya kan? Makanya bisa dikatakan misalnya wudiya, bisa di dhamma berarti, iya, bisa dikatakan apa? Yusiro misalnya, majhulnya dari yasaro, bisa, iya, bisa diharokati, dhamma, fathah, kasrah, asalnya seperti itu. Walakinnaha thaqilatun alaihima, akan tetapi dia berat di atas keduanya. Nah, ketika berat maka disembunyikan. Adapun kalau tidak berat maka tidak disembunyikan harokatnya. Paham ya? Saya kira ini sebenarnya jelas ya. Penjelasan beliau mana thiqal ini tidak terlalu penting sebenarnya, sebab sudah kita tahu maknanya. Nah, apalagi di sini penjelasan maknanya di akhir. Iya, seharusnya di awal supaya tahu duluan ya. Ini di akhir-akhir sudah selesai pembahasan baru sebutkan makna thiqal.
Biasanya itu di awal dulu. Ini mungkin apa namanya? Sebagusnya, sepantasnya di awal ya, sebelum menerangkan pembahasan. Kalau diterangkan dulu pembahasannya, kemudian tidak ditahu maknanya kan aneh juga. Sudah panjang lebar, kemudian maknanya tidak diketahui. Seharusnya makna dulu dijelaskan, kemudian dipaparkan. Nah, tapi tidak ada masalah. Taib. Selesai pembahasan as-thiqal. Kesimpulannya thiqal ini terjadi pada isim dan fiil juga. Sebagaimana ta'adzur terjadi pada isim dan fiil mudhari. Ya, dan tadi sudah kita rinci. Terjadinya di mana, harokat yang disembunyikan ada berapa sudah kita jelaskan. Kalau isim terjadi isim mangkus, disembunyikan 2 harokat, dhamma dan kasrah. Kalau fiil apa? Fiil mutal waw dan mutal ya, dan disembunyikan berapa harokat? 1 harokat, yaitu dhamma saja. Nah, kemudian ta'dzur, kemudian munasabah yang ketiga. Munasabah ini hanya terjadi pada isim, tidak ada pada fi'il mudhari. Baik. Abu Dzul ini ya. Mana tadi? Wa mana at-ta'dzur sudah kemarin. Al-qismu tsani ma yuqaddaru li-thiqali. Wa dzalika fi kulli ismin murabin. Sini berulang-ulang kosakatanya. Ada yang ditanyakan? Kayaknya mudah semua ini. Hah? Apa? Thiqal masdar la. Iya, masdar simai. Masdar simai. Ada yang lain? Kalau yang sulasi-sulasi seperti itu, cara bacanya lihat kamus ya. Kan bisa dibaca sakal, bisa apa? Sukul, iya, bisa sakol, bisa sikol, itu ditentukan di kamus. Beda dengan masdar yang selain sulasi sudah pasti wazan taf'il atau tafa'ul atau apa if'alan, taf'ilatan, mufa'alatan, itu sudah dipastikan dia. Tapi kalau yang sulasi antum lihat cara bacanya di kamus. Apakah saya baca sikol atau sakal atau sukil misalnya. Paham ya? Ditentukan di kamus. Lihat. Hah? Khaffa ya khiffu, masdarnya khiffatan. Masdar simai juga. Itu tanya ta marbuto itu asalnya. Hah? Iya. Bersama asalnya khiffatun pakai ta marbuto, tapi karena ada dhamir setelahnya makanya terbuka tanya. Tapi asalnya ta marbuto. Nah, ada yang lain? Intinya yang sulasi antum lihat di kamus cara bacanya. Khiffa, sikol. Baik. Ada i'rab yang ditanyakan i'rab? Ini mirip-mirip dengan yang kemarin, kosakatanya sama karena pembahasannya sama. Tinggal diganti saya apa? Ta'dzur menjadi sikol. Ya kan? Cuma itu bedanya. Kemarin pembahasan ta'dzur, hari ini pembahasan sikol. Kalau yang terakhir tadi wa ma'nal thiqali annal ya wal wawa yakbalani. Isim fil harf itu. Yakbalani. Hah? Fil. Apa ini? Sahih akhir, mutalakhir, amsilatul khamsah. Amsilatul khamsah.
Kalau ujung-ujung nun, alif nun, waw nun dan ya nun itu silatul khamsah. Sakilatun walakinnaha sakilatun. Tadi yakbalani mana failnya? Yakbalani. Nun atau alif? Alif. Alif. Nunnya nun rofa tambahan. Walakinnaha sakilatun. Sakilatun kenapa rofa? Hah? Iya, kabarnya lakinna. Lakinna saudaranya apa ini? Kana. Kana atau inna? Inna. Kabarnya inna. Nanti akan dipelajari insyaallah. Tapi kalau antum sudah tahu duluan lebih bagus lagi. Iya, ini saudaranya inna akan datang pembahasannya di pembahasan marfuat. Isim-isim yang rafa. Taib. Setelah itu kata beliau al-qismu tsalitsu, ada yang mau baca? Hah? Atau saya baca saja? Bagian yang ketiga, ma yuqaddaru lil munasabati. Apa-apa yang ditakdirkan karena penyesuaian. Wa dzalika fi kulli ismin udifa ila ya'il mutakallim. Dan demikian itu terjadi pada setiap isim yang disandarkan, diidhofakan. Tahu idhofah ya? Mudhaf-mudhafun ilaih. Diidhofakan kepada ya mutakallim. Contoh, mislu gulami. Perhatikan gulamun menjadi gulami. Iya. Kenapa tadinya dhamma jadi kasroh? Karena ada ya di depannya. Gulami. Salam. Ada orangnya. Wasodiqi, lihat. Sodiqi. Sama, asalnya sodikun jadi sodiqi. Di dhamma jadi berubah jadi kasroh karena penyesuaian. Wa ikhwani. Ikhwanun jadi ikhwani karena penyesuaian. Wa nahwu dzalik dan semisal dengan itu. Paham ya? Jadi ketika ada ya di depannya yang tadinya dhamma atau fathah menjadi kasroh. Bukan karena i'rabnya jar. Bukan karena i'rabnya jar, tapi karena darurat, terpaksa dia. Terpaksa harus di kasroh. Penyesuaian. Iya. Wa tuqaddaru alaihi jami'ul harakati al-i'rabi. Jami'u harakatil i'rabi. Dan ditakdirkan pada isim yang disandarkan kepada ya mutakallim, ditakdirkan atau disembunyikan berapa harokat? Kata beliau jami'u harakati al-i'rab, seluruh harokat i'rab. Berarti dhamma, fathah, kasrah. Contoh, ja gulami, seharusnya apa di sini? Rafa kan dhamma. Tapi karena ada ya di depannya jadinya kasrah. Mana dhammanya? Kita bilang tersembunyi muqaddarah. Iya. Wa ra'aitu gulami, seharusnya apa? Nasab fathah. Iya kan? Karena maf'ulun bih, saya melihat budakku. Iya. Tadi telah datang budakku. Saya melihat budakku, dia objek. Tapi karena ya di depannya maka fathahnya disembunyikan. Wa marartu bi gulami. Nah, di situ gulami seharusnya apa? Jar. Ini sudah kasroh memang. Cocok berarti? Hah? Nah, tidak. Beda. Kasroh yang nampak itu bukan kasroh i'rab. Kasroh yang nampak kasroh penyesuaian. Mana kasroh i'rabnya? Sembunyi juga. Nah, jadi semuanya kan tadi dia bilang seluruhnya sembunyi. Iya, dhamma fathah kasrah sembunyi. Berarti yang nampak itu kasrah apa? Kasrah penyesuaian, bukan kasrah karena i'rab. Jelas ya? Semuanya dia sembunyi. Muqaddar semua. Dhammanya muqaddar, fathahnya muqaddar, kasrahnya muqaddar. Adapun kasrah yang nampak itu bukan kasrah i'rab, melainkan kasrah penyesuaian. Jelas ini ya? Baik. Ayo, baca.
مقدرة على ما قبل المتكلم منع من ظهورها Mana? منع من ظهورها اشتغال المحل بحركات المناسبة وغلام مضاف وياء المتكلم مضاف إليه وفي الثاني مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة مقدرة للمناسبة على نحو ما تقدم وفي الثالث مجرور بياء الباء وعلامة جره الكسرة مقدرة للمناسبة كذلك. طيب. ثم قال فغلامي fil mithalil awal, maka kata gulami pada contoh yang pertama. Mana contoh yang pertama ini? Ja gulam yang di dalam kurung yang di baris atas. Ada 3 contoh di situ. Beliau komentari satu persatu. Contoh yang pertama dulu. Gulami pada contoh yang pertama fa'ilun marfu. Fa'il marfu di rafa oleh ja. Alamat rafanya adalah dhamma yang nampak di atas huruf sebelum ya, dhamma ya'fan yang tersembunyi di atas huruf yang terletak sebelum ya mutakallim. Berarti tersembunyi di mana itu? Di huruf apa? Mim. Kan sebelum ya dia bilang. Berarti tersembunyi di atas mim. Taib. Kenapa tidak nampak dhammanya? Mana min zuhuriha istighalul mahalli biharakatil munasabati. Menghalangi dari nampaknya adalah istighalu, sibuk. Sibuknya tempat, istighalul mahal, sibuknya tempat karena harokat penyesuaian. Sibuk tempat dengan harokat apa? Penyesuaian. Harokat penyesuaian di sini apa ini maksudnya? Harokat apa? Harokat penyesuaiannya? Kasro. Harokat penyesuaiannya kasro, menyesuaikan kepada ya. Jadi dia sibuk dengan harokat penyesuaian. Dia tidak bisa layani dhamma, fathah dan kasro i'rab karena sudah terlanjur apa? Ada kasro penyesuaian. Wa gulami mudhafun. Dan gulami, kata gulami itu mudhaf. Ya. Gulam kata yang pertama mudhaf, kata yang kedua apa? Mudhafun ilaih. Kata beliau wa ya'u, mana itu? Wa ya'ul mutakallimi mudhafun ilaih, dan ya mutakallim adalah mudhafun ilaihnya. Paham ya? Sama ya. Zaidu apa? Qalamu Zaidin atau gulamu Zaidin. Mudhafun ilaih. Hanya di sini mudhafun ilaihnya berupa dhamir. Sama antum bilang kita buka. Ya. Kita buka. Kan bisa pakai kalau ka itu kamu. Kalau untuk saya, kitab saya, kita abi. Iya. Kita buka kalau untuk kamu, tapi untuk saya kita abi. Sama dengan itu. Baik. Wa fi tsani, dan pada contoh yang kedua, maksudnya gulami pada contoh yang kedua yaitu raitu gulami. Raitu gulami maf'ulun bihi mansubun, dia maf'ulun bihi dinasab oleh raitu. Alamat nasabnya adalah fathah yang disembunyikan karena munasabah juga. Ala nahwi ma taqaddama, sebagaimana telah berlalu. Wa fi tsalisi, dan pada contoh yang ketiga, gulami pada contoh yang ketiga yaitu dijer oleh ba. Dijer oleh bi, huruf jer. Alamat jernya adalah kasrah yang disembunyikan karena penyesuaian seperti sebelumnya. Kadzalik, seperti itu maksudnya seperti tadi. Ya, semuanya disembunyikan karena munasabah, harokat penyesuaian. Paham ya? Jadi dia semua harokatnya disembunyikan. Sama dengan ta'dzur. Iya, mirip dengan ta'dzur yang isim maksur. Apa maknanya munasabah? والغلام قبل الخلافة كان
Nahu jaa gulamun wa ra'aitu gulaman wa marartu bi gulamin falamma udifa ila ya'il mutakallimi usirat al-mimu wujuban munasabatun liya'il Munasabatan liya'il mutakallimi waju'ilat harukatu i'rabi muqaddaratan 'alaiha. Baik. Apa makna munasabah? Beliau terangkan kembali. Makna munasabah bahwa ya mutakallim la yunasibuha illa kasrul harfil ladzi qablaha. Bahwa ya mutakallim itu tidak ada yang mencocokinya kecuali di kasrah huruf sebelumnya. Paham? Munasabah artinya bahwa ya mutakallim tidak ada harokat yang mencocokinya kecuali kasrah. Harus berarti disesuaikan dengan ya mutakallim. Mau tidak mau dia harus di kasrah. Wa huwal mimu, dan huruf sebelum ya di sini adalah mim. Maksudnya pada contoh tadi, gulam. Seandainya kitab berarti hurufnya apa? Ba. Tergantung katanya. Kebetulan di sini yang dibahas gulam. Makanya beliau katakan huruf sebelumnya adalah mim. Tapi itu bisa berganti-ganti sesuai dengan kosakata yang ada. Paham ya? Wa huwal mim fi hadhil amtsilah, yaitu mim pada contoh-contoh ini. Kalau contoh lain belum tentu mim. Nah, tergantung kosakatanya. Kata beliau fa gulam qabla al-idhafah kana muraban bi harakatin zahiratin alal mim. Gulam sebelum dia disandarkan, sebelum dia jadi mudhaf, dia murab. Diirab dengan harokat yang nampak di atas mim. Contoh jaa gulamun, faraitu gulaman. Nampak harokatnya? Nampak. Wa marartu bi gulamin. Dhamma fathah kasrahnya nampak sebelum diidhofakan, sebelum jadi mudhaf kepada ya mutakallim. Tapi ketika dia mudhaf kepada ya mutakallim, falamma udifa ila ya'il mutakallim kusiratul mimu wujuban. Tatkala dia disandarkan kepada ya mutakallim, maka mimnya dikasroh secara wajib. Wajib. Mau tidak mau harus dikasroh karena penyesuaian. Munasabatan liya'il mutakallimi, sebagai bentuk penyesuaian terhadap ya mutakallim. Ya. Wajuilat harakatul i'rabi muqaddaratan 'alaiha. Dan harokat i'rab dijadikan muqaddarah, dijadikan tersembunyi di atas mim. 'Alaiha, kembali ke mim, di atas mim. Jadi rofanya tersembunyi dhamma di atas mim, nasabnya tersembunyi fathah di atas mim, jernya tersembunyi kasrah di atas mim atau di bawah mim. Nah, jelas ya? Selesai pembahasan i'rab. Kesimpulan pembahasan i'rab terbagi berapa? Terbagi dua. Ada i'rab lafzi yang nampak dan ada i'rab yang takdiri yang tersembunyi. Kalau i'rab lafzi gampang, tidak ada pembagiannya dia. Iya, sudah jelas ya. Kalau i'rab takdiri ada tiga. Ada tiga yang beliau sebutkan di sini. Ada i'rab takdiri karena tadzur, takdiri karena apa? Thiqal, ada i'rab takdiri karena munasabah. Sebagian ulama ada yang menyebutkan i'rab takdiri yang keempat. Ada i'rab takdiri karena hikayat, yang sering kita singgung. Ya kan? Kadang seharusnya rafa, tapi karena hikayat ikut ke yang dihikayatkan padanya. Paham? Nanti akan saya ingatkan kalau lewat. Misalnya jaa Zaidun. Jaa Zaidun. Wa Amrun. Jaa Zaidun wa Amrun. Antum bilang apa? Amrun ma'tufun ala Zaidun. Perhatikan. Amrun ma'tufun ala Zaidun. Kan antum mirip begitu. Saya contohkan supaya jelas. Supaya tidak menghayal. Jaa Zaidun wa Amrun. Baik. Perhatikan di sini. Ini kan rofa karena ikut ke
Zaid. Sekarang saya suruh irob. Apa irobnya memang? Apa untuk bilang dalam bahasa Arab? Amrun, ini kan begini. Amrun ma'tufun ala Zaidun. Zaidun. Amrun ma'tuf di atas kepada apa? Kepada Zaid. Nah, perhatikan di sini. Kan ada ala. Seharusnya Zaidin, tapi karena ini hikayat di sini, maka jarnya muqaddar. Iya, kasrohnya tidak nampak, seharusnya ada kasroh di sini karena ada ala. Ini namanya irob hikayat. Ini muqaddar juga teman-temannya ini. Yang tiga, hanya beliau tidak sebutkan. Jadi irob takdiri ada 4 sebenarnya. Ada karena ta'dzur, ada karena thiqal, ada karena munasabah, dan ada karena hikayat. Paham? Muhammad? Ya. Hikayat itu tergantung yang dihikayatkan. Ini namanya hikayat. Yang dihikayatkan ini. Lihat di bawah. Ini namanya hikayat. Ini namanya al-mahki anhu, yang dihikayatkan darinya. Jadi tergantung yang ini. Kalau ini fathah, ini ikut fathah. Ya, walaupun mungkin irobnya rofa atau jer. Kalau di sini jer, di sini jer. Walaupun mungkin rofa irobnya. Paham ya? Tapi di sini irobnya jer, seharusnya jer, tapi karena dia hikayat kepada yang rofa maka ikut rofa. Kalau ditanya mana tanda jernya, kasroh muqaddar. Kasroh muqaddar. Jelas ya? Semua kata hikayat seperti itu, pasti irobnya muqaddar. Alasannya karena sibuk dengan harokat hikayat. Istighalul mahal biharokatil hikayah. Sama tadi, istighalul mahal biharokatil munasabah. Kalau dia istighalul mahal biharokati al-hikayah. Paham Abu Muhammad? Jelas ya? Nah, jadi kalau ditanya irob takdiri, irob yang disembunyikan itu ada 4. Ada 4. Bisa antum tambahkan di situ. Selesai pembahasan irob. Irob ada 2, lafzi dan takdiri. Takdiri terbagi 4 tadi. Sudah kita terangkan semua. Sekarang lawannya. Apa lawan irob? Bina. Lawan irob adalah bina. Taib. Tadi mana itu? Al-qismu tsalitsu ma yuqaddaru lil munasabah. Munasabah isim apa ini? Isim apa dari sorofnya? Isim apa? Masdar. Kan apa terjemahannya? Penyesuaian. Kalau yang disesuaikan bisa juga sebenarnya. Tapi kalau kita terjemah penyesuaian itu apa? Berarti apa? Masdar. Dari segi lafaz bisa memang maf'ul. Bisa maf'ul. Paham ya? Bisa maf'ul, bisa masdar. Masdarnya fa'alah, nasabah. Taib, hanya di sini paling cocoknya masdar ya. Karena nanti ada istilahnya istighalul mahalli biharokatil munasabah. Sibuknya tempat dengan harokat penyesuaian, biharokati, bukan bil harokat. Kalau dibaca bil harokatil munasabah berarti maf'ul. Tapi kalau dibaca biharokatil munasabah, mana tadi itu? Ada tadi seperti itu ya. Coba, itu di halaman 43 ya, baris keempat. Dia di situ mana min zuhuriha istighalul mahalli biharokati.
Tidak ada alnya. Seandainya isim maf'ul bil harokatil munasabah, nanti na'at man'ut. Iya, harokat yang disesuaikan. Tapi karena tidak ada alif lamnya, bi harokati saja, maka cocoknya berarti masdar. Harokat penyesuaian, bukan harokat yang disesuaikan. Walaupun dari segi makna mirip, tapi kalau dari segi tatanan bahasa dia masdar. Nah, apalagi mutakallim, oh mana tadi? Wadzalika fi kulli ismin udifa. Udifa ini apa? Isim fil hal. Fil madi. Majhul dari adofa yudifu. Majhulnya udifa ya kalau madinya. Sama dengan aqama uqima. Ya. Sudah sering ini di tabel. Hanya antum saja yang perlu meroja. Banyak contohnya di tabel seperti ini. Al-mutakallim isim fa'il dari takallama. Kalau istighalu, apa itu istighol? Masdar dari wazan ifta'ala atau istafala? Ifta'ala ya. Ifta'ala. Bukan istafala. Tidak ada sinnya di situ, pakai shin. Shin itu huruf asli. Iya. Kalau istafala pakai sin. Kalau ini ifta'ala ini. Istaghola, ifta'ala. Istial. Baik. Ada yang lain? Ada pertanyaan? Illa kasru. I'rabnya fa'il. Fa'ilnya yunasibu. Ini nanti untuk pelajari di pembahasan namanya istisna. Pembahasan mustasna itu pembahasan isim setelah kata pengecualian. Ada namanya isim setelah kata pengecualian. Itu ada pembahasannya. Kapan dibaca rofa, dhamma, rofa, nasab, jer, ada ketentuannya nanti. Di sini dibaca rofa karena fa'il dari yunasibu. Tidak ada yang mencocokinya kecuali kasroh. Tidak ada yang mencocokinya kecuali kasroh. Berarti kasroh yang mencocokinya. Sama saja kita bicara seperti itu. Ya. Tidak ada yang mencocokinya kecuali kasroh. Sama dengan ucapan kita yang mencocokinya kasroh. Kasroh yang mencocokinya. Paham ya? Jadi dia failnya. Ada lain? Abu Muhammad? Hah? Mana? Fi hadhi amthilati. Al-amthilati. Kenapa? Kenapa Abu Lutfi? Hah? Amthilah. Iya dari mithlu. Itu jamak taksir. Amthilah, afilah. Kalau antum hafal wazan jamak taksir itu ada. Hanya di sorof belum kita fokuskan di jamak taksir. Nanti kalau antum belajar di tingkatan sorof berikutnya, lamhu torf, nah itu dipelajari. Fokus ke nanti fokuskan ke jamak taksir sama sifatul musyabbaha, siyaghul mubalaghah, masdar marra, masdar sinai. Banyak. Nanti akan dibahas insyaallah. Ada yang lain? Nah, kenapa?
Hah? Falamma yang mana itu? Falamma udifa. Hah? Udifa sama dengan tadi, majhul. Apa? Antum tanyakan apa yang dibingungkan? Oh, di situ bukan penjazm. Lama itu ada penjazm, ada yang bukan. Ini namanya lama syartiyah, lama syarat. Sama dengan idza. Iya. Ini bukan lama yang artinya tidak. Iya. Mabni tidak mungkin lama penjazm. Lama di situ lama bermakna syarat, tatkala atau ketika atau jika juga bisa. Paham ya? Jadi ada lama penjazm, ada lama syartiyah. Dia tidak menjazm dia. Ada 5, ada lama, ada lama, ada 2, ada 5. Kalau 5 itu apa? Jar majrur, li dan ma. Iya. 5. Iya, karena apa? Kalau ada juga lama, tidak ditasdid. Lama. Lama itu lamnya lam penguat. Lamnya lam penguat. Mim biasa, mim mausul. Benar-benar apa? Lama atau bisa juga manya manafi. Benar-benar tidak. Misalnya. Paham ya? Nanti antum akan dapati kalau belajar baca kitab. Banyak contohnya. Sudah ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal. Dihafal-hafal kesimpulannya. Dihafal-hafal kesimpulannya. Oh, ini hari belajar i'rab. I'rab ada berapa? Dihafal. Kalau perlu ditulis tangan kesimpulannya supaya tidak capek-capek baca lagi. Kalau murojaah, kesimpulannya yang diperlukan karena ada ilmu-ilmu baru yang tidak dipelajari sebelumnya. Kalau tanda-tanda isim fil harf mungkin sudah tahu semua. Kayak tadi misalnya i'rab, kesimpulannya ada 2 pembagiannya. Jangan pulang kosong. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim,
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.